Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana Alkitab yang kita miliki ini, yang dipercaya sebagai orang Kristen menjadi dasar iman kita, bahwa Alkitab ini disusun secara sistematis, progresif, teratur, dan memiliki kurun waktu yang tak terbatas. Ya, nah, mempelajari kebenaran Alkitab ini, kita akan membuka Alkitab ini dalam bentuk irisan Alkitab dan dengan panggung Alkitab dan membahas tentang apa itu C7SY. Nah, pertama sekali kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan irisan Alkitab. Ya, sebelumnya saya mau sampaikan dengan tegas bahwasanya membahas tentang irisan Alkitab ini bukan berarti kita mengiris Alkitab secara fisik ya Bapak Ibu, tetapi bahwasanya irisan Alkitab ini adalah Alkitab yang terbuka, dalam arti di mana tentunya Alkitab kita ini memiliki 39 kitab dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Nah, terlebih dahulu kita akan mengiris Alkitab ini menjadi bagian dan potongan. Ada 8 potongan ya Bapak Ibu yang akan kita bahas mengenai irisan Alkitab ini. Nah, di sini ada gambar skema tentang irisan Alkitab. Nah, dalam Alkitab kita ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sehingga ini terbagi dari 8 irisan menjadi 4 barisan cerita lama dan 4 barisan cerita baru. Nah, pertama kita akan membahas dalam kitab Taurat. Ternyata kitab Taurat ini berhubungan dengan kitab Injil. Ya, karena ternyata dalam kitab Taurat ini merupakan landasan teologi Perjanjian Lama. Nah, sementara kitab Injil ini adalah landasan teologi Perjanjian Baru. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam yang kedua, yaitu ternyata kitab sejarah ini juga berhubungan dengan kitab para rasul, atau dalam dunia teologi ini dikenal sebagai sejarah gereja mula-mula. Nah, bagaimana sejarah kisah di Perjanjian Lama, maka dalam kitab Perjanjian Baru juga ada yang namanya sejarah gereja. Nah, selanjutnya kita masuk pada kitab yang ketiga, yaitu kitab puisi, atau disebut juga sebagai kitab syair yang berhubungan dengan kitab surat-surat. Nah, kitab puisi ini merupakan sebuah kumpulan kitab-kitab syair yang dijadikan satu kelompok dalam irisan Alkitab. Ternyata berhubungan juga dengan kitab-kitab rasul. Kemudian kita sampai pada irisan yang terakhir dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita dapat melihat bahwa ada sekelompok Alkitab tentang nubuatan, yaitu kitab Wahyu. Dalam Perjanjian Baru disebut kitab para nabi. Nah, sementara di Perjanjian Baru juga ada seorang nabi juga yang bernama Yohanes. Ini alasan mengapa Alkitab kita ini boleh saya katakan sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Karena kita tahu bahwa Alkitab ini tidak disusun secara sembarang, tetapi tersusun secara menakjubkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kebenaran selanjutnya, bahwa ternyata Alkitab kita itu merupakan kisah yang disusun secara 1600 tahun. Secara detail bahwa Perjanjian Lama itu ditulis selama 1500 tahun. Sementara Perjanjian Baru ditulis selama kurang lebih 100 tahun. Yang ditulis oleh 40 penulis dengan latar belakang dan budaya yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu tema, yaitu tentang kemuliaan Allah. Nah, itu sebabnya yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa Alkitab kita ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Nah, selanjutnya bahwa di Perjanjian Lama ada yang namanya hukum Taurat, dan di Perjanjian Baru ada yang namanya kasih karunia. Sehingga boleh kita simpulkan bahwa dalam Perjanjian Lama isinya tentang perjanjian, sementara dalam Perjanjian Baru isinya tentang penggenapan. Nah, untuk melihat kebenaran ini ada yang namanya teleskop, bahwa dalam Perjanjian Lama ada yang namanya masa lalu yang kekal, dan dalam Perjanjian Baru ada yang namanya masa depan yang kekal. Nah, kita akan melihat secara seksama bahwa Alkitab kita itu ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu. Untuk mendapatkan yang detail tentang apa yang terjadi saat itu, dalam Alkitab ada yang namanya mikroskop yang menjadi patokan untuk kita semua yang ada dalam Kejadian 12. Di situ ada seorang tokoh sentral, yaitu bahwa dalam kitab ini ada janji terhadap Abraham. Itu janji apa? Janji tanah, benih dan berkat. Namun dengan janji inilah yang akhirnya menjadi benang merah atau hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu, semua kejadian yang kita pelajari ini akan menuju kepada pelayanan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan mati di kayu salib. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan peta panggung Alkitab.
bahwa Alkitab itu dalam kisahnya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai macam pendukung dan bukti-bukti arkeologi. Nah, di salah satu tempat daerah timur tengah, pesisir laut di Mediterania, ada satu daerah yang sangat penting. Banyak orang mengatakan itu adalah tanah suci, karena disitulah tempat peristiwa Alkitab ini terjadi. Nah, di sini ada sebuah peta peristiwa sebuah kisah Alkitab, baik sejarah Perjanjian Baru maupun sejarah Perjanjian Lama. Nah, kita akan melihat dan memulai dari kisah Abraham yang dipanggil dari Ur Kasdim untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan dalam kitab Kejadian 12. Dari Ur Kasdim kemudian singgah di Babilonia. Nah, dan akhirnya dia sempat menetap di Haran, dan akhirnya Abraham tiba di tanah perjanjian yang namanya Kanaan. Nah, di Kanaan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Esau dan Yakub memperanakan 12 suku Israel, salah satunya bernama Yusuf. Nah, secara singkat saja Bapak Ibu, saat Yusuf dibuang ke Mesir dan dia menjadi pemimpin di sana, sehingga orang Israel pergi ke Mesir ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Dan akhirnya Bapak Ibu, Tuhan memanggil orang Israel itu untuk kembali lagi ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa, dan melewati Laut Teberau dan sampai di Gunung Sinai, lalu berjalan lagi menuju ke Kades Barnea. Nah, disinilah orang Israel mengirim 12 pengintai, dan akhirnya mereka gagal, sehingga Tuhan membuat mereka berputar-putar selama 40 tahun dan akhirnya tiba di Gunung Nebo. Nah, akhirnya dilanjutkan oleh Yosua karena Musa tidak bisa masuk saat itu. Tetapi sayangnya, setelah orang Israel gagal taat kepada Tuhan, dan akhirnya orang Israel itu dibuang, kerajaan utara dibuang ke Asyur, dan kerajaan selatan dibuang ke Babilonia. Nah, inilah salah satu alasan kita belajar tentang peta ini. Nah, dalam peta ini ada 6 kumpulan air dan 10 lokasi penting dalam Alkitab dengan jarak relatif. 6 kumpulan air itu yaitu Laut Mediterania, Danau Galilea, Sungai Efrat, Laut Mati, Laut Merah, dan terusan Persia. Dan juga ada 10 tempat yang terbagi dua, 4 di sebelah timur dan 6 di sebelah barat, yaitu sebelah timur Ur Kasdim, Babilonia, Haran, Niniwe, dan sebelah barat ada yang namanya Kanaan, Yerusalem, Gunung Nebo, Mesir, Kades Barnea, dan Gunung Sinai. Nah, posisi-posisi ini tercatat dalam Hakim-Hakim 20 ayat 1. Nah, di sini ada satu daerah yang menjadi tanah perjanjian bagi orang Israel yang dijanjikan kepada Abraham pada waktu 2000 tahun lalu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan C7SE. Apa yang dimaksud dengan C7SE? Ini adalah singkatan dari C ciptaan. 4 itu terbagi dari 4 tokoh dan 3 komunitas. Salah satunya 4 tokoh yaitu Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. 3 komunitas itu yaitu anarki, kerajaan, dan pembuangan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kisah Alkitab dari Kejadian sampai pada Wahyu. Yang pertama kita akan memulai dari kitab Kejadian, yang dimana kitab ini adalah awal dari segala sesuatu. Kemudian dimulai dengan sejarah semua bangsa di kitab Keluaran, kemudian kitab Imamat, dan kemudian kitab Bilangan, dan akhirnya sampai pada kitab Ulangan. Nah, dari 5 kitab ini adalah kitab yang mengawali dari Perjanjian Lama. Mengapa? Karena dalam 5 kitab ini ada yang namanya Perjanjian Abraham, bahwa dalam kitab Kejadian 12 di sanalah Tuhan memulai rancangan agung yang akan menjadi sebuah kisah Alkitab yang berkesinambungan. Nah, dan kemudian kita tiba pada perjanjian tanah atau dalam Ulangan ayat 30. Perjanjian yang diberikan kepada Musa. Nah, ini adalah bagian dari 5 besar kitab Taurat. Kemudian kita beralih kepada kitab sejarah. Ada 12 kitab sejarah yang dimulai dari kitab Yosua. Kitab Yosua ini memulai dari perkiraan waktu sekitar 1400 sampai 1350 sebelum Masehi. Kemudian kitab Hakim-Hakim. Ketika Musa selesai dengan 5 kitab Taurat itu, akhirnya Yosua melanjutkan perjalanan dan menguasai tanah perjanjian selama 7 tahun. Akhirnya Yosua meninggal, dan ketika ia meninggal, maka muncullah pemimpin baru yang disebut Hakim-Hakim. Ada 13 sampai 15 hakim-hakim yang memerintah kurang lebih 350 tahun. Kemudian kita tiba pada kitab Rut. Kitab Rut ini merupakan suatu bagian yang kira-kira ada di tahun 1100 sebelum Masehi.
Lalu bagian berikut merupakan suatu kisah awal sejarah Israel menjadi sebuah kerajaan dalam perkiraan waktu sekitar 150 sampai 600 tahun sebelum Masehi, di mana raja pertama Israel itu adalah Saul, sehingga akan kita dapatkan akronim atau singkatan dari SDSPS, atau yaitu Saul, Daud, Salomo, dan peperangan saudara. Dan akhirnya terjadi perang saudara sehingga kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dan kisah ini dicatat oleh Nabi Samuel, yaitu 1 Samuel dan 2 Samuel. Dan selanjutnya kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam hal berikut, bagaimana ketika kisah-kisah ini terjadi dalam Alkitab, maka timbullah yang namanya perjanjian Daud yang terdapat dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 16. Ya, bagaimana Tuhan menjanjikan tahta pemerintahan Israel yang berhubungan erat dengan perjanjian Abraham yang terdapat dalam kitab Taurat. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam kitab Tawari. Kitab 1 dan 2 Tawari ini sungguh menarik karena materialnya sama dengan 2 Raja-Raja. Karena kitab Raja-Raja ini ditulis dari sudut pandang kenabian, sementara kitab Tawari ditulis dari sudut pandang keimamatan atau keimaman. Nah, jadi saya ingin kita memahami bahwa ada kesan dan kesamaan waktu pada pembahasan ini yang bukan secara kebetulan tetapi memiliki sudut pandang. Nah, saat Israel yang sudah terpecah, ada yang namanya pembuangan, dan akhirnya muncullah 3 kitab yang bernama kitab Ezra, kitab Nehemia, dan kitab Ester yang tertulis oleh satu orang Israel dalam pembuangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam kitab puisi dan nabi-nabi. Kitab puisi ditulis pada masa di mana terjadi peristiwa komunitas Israel ada pada zaman raja-raja, sehingga kita dapat menemukan Alkitab tertua dalam Alkitab, yaitu kitab Ayub yang memiliki kisah di zaman Abraham. Nah, pada kitab Mazmur yang dimana setengah dari kitab ini ditulis oleh Daud dan setengah ditulis oleh Musa, nah, dan para pujangga lainnya. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo, dan juga kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo, dan akhirnya kitab puisi ini ditutup dengan kitab Agung. Nah, ini merupakan kisah Alkitab yang berurutan. Nah, dan selanjutnya kita akan masuk pada kitab Nabi. Kitab Nabi-Nabi ini ditulis dalam 16 kitab dalam 2 bagian, yaitu Nabi besar dan Nabi kecil, dengan perkiraan waktu sekitar 760 sebelum Masehi sampai 430 tahun sebelum Masehi. Nah, kitab Nabi-Nabi ini ditulis selama periode 400 tahun setelah perpecahan perang saudara. Nah, kita juga akan melihat mengapa Alkitab ini disusun. Ini akibat kerajaan Israel yang terpecah menjadi 2 sehingga muncullah kitab-kitab ini. Nah, masih ada juga 2 nabi lainnya yang ditulis dalam kitab Raja-Raja, yaitu Nabi Elia, Nabi Elisa. Pada bagian ini ada 3 kitab yang ditulis di kerajaan utara, yaitu kitab Amos, kitab Hosea, dan kitab Yunus. Dan ada juga kitab yang dikirim kepada kerajaan Yehuda awal mereka dibuang, yaitu kitab Yesaya, kitab Yoel, kitab Mika, dan kitab Obadya. Nah, ada juga kitab yang dikirim ke Yehuda pada saat mereka krisis, yaitu kitab Yeremia, kitab Ratapan, kitab Habakuk, kitab Nahum, dan kitab Zefanya. Saat mereka dijajah oleh Babilonia dan akhirnya mereka dibuang, sehingga dalam pembuangan ini hadirlah yang namanya perjanjian baru, atau terdapat dalam Yeremia 31 ayat 31, di mana ketika orang Israel, orang Yehuda dalam keadaan kritis, Tuhan menjanjikan bahwa akan ada pemulihan bagi orang Israel. Nah, kesimpulannya dengan mempelajari kitab ini, bahwasanya Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang kita miliki ini adalah kitab yang sangat luar biasa, Alkitab yang sangat menakjubkan. Karena apa? Karena bukan dari cara penulisannya, tetapi bahwasanya Alkitab ini disusun secara sistematis, disusun secara progresif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Alkitab ini adalah Alkitab benar-benar sesuatu landasan iman Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.